Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aryani. Sekarang kita berada pada pertemuan kelima, akan membahas mengenai cara menggambar bangun tabung. Pertama kita buat teks judulnya terlebih dahulu. Kemudian kita bisa sesuaikan teksnya. Kemudian kita akan membuat slider. Sini kita buat slider T, intervalnya dari 0 sampai 5, incrementnya 0,1. Kemudian kita buat slider R, intervalnya masih sama. Kemudian kita buat slider S, intervalnya negatif 5 sampai 5, incrementnya 0,1. Kemudian kita buat slider lagi, pilih yang angle, sini ada slider alpha, intervalnya dari 0 sampai 90, incrementnya 5. Kemudian kita buat lagi angle lagi, sini slider beta, intervalnya masih sama seperti slider alpha. Kemudian kita buat lagi slider angle, sini ada slider gamma, intervalnya juga masih sama. Selanjutnya di algebranya kita bisa ubah jadi sort by object type. Kemudian kita akan membuat titik pusat lingkarannya. Kita input di sini intersect x aksis, y aksis. Ini muncul titik A, titik perpotongan dari sumbu x dan sumbu y. Selanjutnya kita akan membuat jari-jarinya. Kita ketik segmen, point, length, poinnya A, panjangnya itu slider R ya. Selanjutnya dari sini kita buat lingkaran, kita input circle, point, point A, point B. Sini muncul lingkarannya. Kemudian kita bisa view grafik 3 dimensinya. Setelah itu kita akan buat tabung dari lingkaran ini. Kita input cylinder, circle height, circle-nya namanya lingkaran C, tingginya itu slider T. Di sini kalau kita geser jari-jarinya, ini untuk tingginya. Untuk membuat lingkarannya kalian juga bisa pakai toolbar ini. Pilih yang circle, center and radius. Terus untuk tabungnya kalian bisa pilih yang ini, extrude to prism. Selanjutnya kita akan buat titik. Di sini kita buat titik C 0,0, S. Jadi kalau kita geser slider S-nya, titik C-nya nilai Z-nya berubah ya. Selanjutnya kita akan buat garis yang melewati titik C dan sejajar dengan sumbu Y. Kita ketik line C, Y aksis. Kemudian kita akan buat titik garis lagi yang melewati titik C dan sejajar dengan sumbu X. Kita ketik line. Kalian juga bisa pilih ini, point C, paralel line-nya itu X aksis. Selanjutnya kita akan buat titik yang akan selalu berada pada garis yang barusan kita buat. Kalian bisa menggunakan toolbar point on object atau bisa juga menggunakan input bar. Ketik point, nah itu pilih yang objeknya itu G, kemudian point H. Selanjutnya kita akan merotasikan titik yang barusan kita buat. Kita akan merotasikan titik E dulu. Pilih yang objek angle axis of rotation, objeknya E, angle-nya alpha, axis of rotation-nya garis G. Kemudian kita akan merotasikan lagi. Kita akan merotasikan titik D, angle-nya negatif beta, axis of rotation-nya H. Nah,
Di sini kita lihat dulu titiknya. Sebentar. Sini titik D, ini titik E nya, ini titik D nya, dan titik D aksennya. Selanjutnya kita akan membuat bidang yang melalui titik C, D aksen, dan E aksen. Kita ketik plan C, D aksen, E aksen. Nah, sebelumnya kita udah belajar kedudukan titik terhadap bidang ya. Ini titik C, D aksen, dan E aksennya berada pada bidang. Selanjutnya kita akan merotasikan bidang P terhadap sumbu Z sejauh gamma. Kita ketik di input bar, rotate objeknya P, angle-nya gamma, axis of rotation-nya Z axis. Di sini muncul bidang P aksen. Kemudian kita akan membuat bidang perpotongan antara bidang P aksen dan silinder A. Kalian bisa menggunakan toolbar ini, intersect two surfaces, atau menggunakan input bar. Kita ketik intersect A. Di situ silindernya namanya silinder A, kemudian bidangnya bidang P aksen. Di sini kalau kita geser, itu ya bidang perpotongannya yang ini, atau ini bisa disembunyikan dulu. Selanjutnya kita akan membuat bidang yang tegak lurus dengan sumbu X. Kita ketik plan G, X sama dengan 0. Di sini muncul bidangnya tegak lurus dengan sumbu X. Ini sumbu X yang warna merah ya. Ini bisa kita hilangkan dulu plane-nya dan aksesnya, sumbunya. Kemudian dari sini kita akan input N sama dengan 0. Kemudian kita klik kanan, kita klik object properties, kemudian di slidernya sini kita pilih intervalnya itu dari negatif B, negatif 1 sampai maksimumnya itu B tambah 1. Kemudian incrementnya itu 0,1. Enter. Kemudian di kolom advance-nya kita klik yang condition to show object, kita pilih alpha sama dengan 90. Enter. Kemudian kita akan mentranslasikan bidang key. Sini kita input translate object, vektor, objeknya key. Vektornya kita belum punya vektornya, jadi kita buat dulu vektor start point, end point. Start pointnya itu 0,0,0, titik 0,0,0, end pointnya titik n, 0,0,0. Kita klik enter. Kurungnya ternyata kurang ya tadi. Ini udah muncul objek key aksennya. Selanjutnya kita akan membuat bidang perpotongan lagi antara objek key aksen dengan silinder A. Ini bisa dihilangin dulu biar langsung kelihatan. Di sini kita input aja intersect add A, key aksen. Enter. Sini udah tampil ya bidang perpotongannya. Nah ini kan kurang kelihatan gitu ya. Tabungnya bisa pilih warna yang lebih muda aja, terus transparansinya bisa dikurangin. Untuk ininya bisa ditambahin transparansinya. Nah ini bisa disembunyiin aja.
Nah, jadi kita cuma punya tabungnya aja dan bidang perpotongannya. Nah, jadi kayak gini tabungnya, dan ini bidang perpotongan tabungnya. Ini kalau kita geser slidernya, bidang perpotongannya juga berubah ya. Sekian tutorial kali ini, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.